Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke pembahasan masih mengenai bab 1, namun kita akan membahas dengan karakter tipe soal yang berbeda, yaitu soal model AKM. Nah, silakan kalian baca sendiri ya mengenai teksnya ini, dan dipahami tentunya mengenai teks dan isi bacaannya. Kemudian ada lanjutannya di sebelah kanan. Ini kebetulan kemarin kertasnya kena hujan, titik-titik hujan gitu, jadi agak ini lekuk-lekuk seperti ini. Nah, langsung ke pembahasannya Pak Jul. Yang pertama, upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat berakhirnya pandemi COVID-19 adalah, nah tentunya adalah dengan vaksinasi ya. Saya rasa semua anak sampai remaja, kemudian sampai dengan dewasa, kemudian lansia, itu semuanya divaksinasi, kecuali batita. Setahu saya, balita bawah 5 tahun itu tidak diberikan vaksinasi COVID, setahu Pak Jul ya. Jadi untuk mempercepat berakhirnya pandemi COVID itu adalah dengan vaksinasi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memberikan kekebalan buatan ya. Kalau misalkan orang terjangkit COVID kemudian sembuh, nah dia sudah punya kekebalan alami. Tapi kalau vaksinasi itu kita adalah usaha untuk memperoleh kekebalan, namun kekebalannya adalah kekebalan buatan. Lanjut ke nomor 2. Peran vaksin dalam mengatasi pandemi COVID adalah, ya tentunya adalah mengurangi gejala penyakit yang muncul ya. Jadi harapannya, karena yang namanya vaksinasi pada prinsipnya ya, vaksinasi itu adalah memasukkan virus yang sudah dilemahkan. Virus yang sudah dilemahkan disuntikkan ke dalam tubuh kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan sistem kekebalan tubuh kita itu mengenali, oh ini virus. Saya kalau misalkan ada virus seperti ini, saya harus punya sistem kekebalan seperti ini. Nah, harapannya besok kalau sewaktu-waktu ada virus COVID yang beneran masuk ke dalam tubuh, jadi tubuh itu sudah mengenali, oh ini saya sudah berkenalan dengan virus ini, penangkalnya sudah saya sediakan. Nah, seperti itu konsep dari vaksinasi. Lanjut nomor 3. Pemerintah Indonesia menggalakkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berikan penjelasan pembenaran kebijakan tersebut. Ya, benar ya. Seperti halnya yang saya katakan tadi, bahwa vaksinasi diberikan ke semua golongan kecuali bayi atau balita. Semua golongan tanpa melihat usia ya, dengan berbagai macam jenis vaksinnya. Ada yang Sinovac, ada yang Moderna, ada yang Pfizer, kemudian ada apa lagi tuh? Di bacaan ada, silakan kalian baca lagi. Nah, dengan tingkat dosisnya beberapa itu diberikan selang waktu ya. Kalau Pak Jul itu sampai 3 kali vaksinnya. Jadi vaksin pertama, kedua, sama booster. Yang ketiga itu booster. Seperti itu. Kemudian yang keempat, berilah tanda centang pada beberapa komponen antigenik dalam komposisi vaksin untuk COVID-19. Nah, berdasarkan teks, bahan baku vaksin COVID-19 itu beragam ya. Di antaranya kalau di dalam teks ini adalah virus terinaktivasi, kemudian DNA, kemudian mRNA, kemudian protein S. Kalau virus terinaktivasi itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Jadi virus tersebut itu sudah tidak punya kemampuan untuk mereplikasi ya, manakala disuntikkan ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi semua vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh kita yang berasal dari virus ya, kalau yang berasal dari virus itu pasti virusnya sudah dilemahkan dulu atau diinaktivasi. Soalnya apa? Soalnya dengan virus yang terinaktivasi berarti kan kemampuannya sudah tidak ada. Nah, itu hanya sebatas dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian sistem kekebalan kita itu langsung tahu, kenal, oh ini
virus A. Kalau saya kemasukan ini, saya akan siapkan sistem kekebalan yang ini, seperti itu. Jadi agar kekebalan tubuh kita itu mengenali. Kemudian selanjutnya nomor ke-5. Di sini berdasarkan teks tersebut, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataannya. Pemberian vaksin COVID-19 dapat mempercepat berakhirnya pandemi COVID, itu benar. Vaksin COVID-19 Moderna berisi virus lengkap yang sudah dimatikan. Moderna, kalian bisa cari ya di sini Moderna. Kalau Moderna itu bukan dengan virus ya. Kalau Moderna itu dengan mRNA. Nah, ini dia. Namun ada beberapa jenis vaksin yang isinya tidak mengandung sama sekali struktur tubuh virus, misalnya Pfizer dan Moderna. Kedua vaksin ini mengandung mRNA yang menyandi. Jadi salah ya. Salah ya. Untuk yang Moderna itu bukan virus, tapi lebih ke mRNA. Lanjut ke berikutnya. Infeksi COVID-19 dapat memberikan kekebalan adaptif alami. Ya, benar ya. Ya ini ya, kalau misalkan terinfeksi COVID-19 kemudian dia sembuh. Kalau sembuh berarti dia sudah memiliki kekebalan adaptif. Lanjut, pemberian plasma konvalesen COVID-19 dapat memberikan kekebalan adaptif buatan. Ini salah ya. Pemberian plasma konvalesen itu tidak memberikan kekebalan adaptif ya. Tapi pemberian plasma konvalesen itu adalah metode pengobatan dengan cara memberikan antibodi yang melawan infeksi. Ini salah ya. Lanjut, pada pemberian vaksin Pfizer, kekebalan tubuh dipicu langsung oleh protein virus yang dikandung di dalamnya. Pfizer tidak mengandung virus, tidak mengandung protein virus. Dia mengandung mRNA yang menyandi informasi pembentukan protein virus. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa vaksin yang menggunakan mRNA adalah Pfizer dan juga Moderna. Lanjut ke nomor berikutnya. Human Immunodeficiency Virus, bla bla bla. Nah, kalau tadi pengenalan masalah virus COVID-19, sekarang kita masuk ke yang kompleks. Silahkan kalian baca mengenai Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV. Inilah yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, pertanyaannya, yang pertama di sini, infeksi HIV dalam waktu yang lama dapat berakibat fatal, yaitu menyebabkan seseorang meninggal dunia. Hal tersebut terjadi karena HIV itu menyerang sel T sehingga mudah terinfeksi virus ya. Karena sel T itu sangat berkaitan erat dengan fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau sel T-nya terinfeksi, ya udah sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Kemudian yang ke-7. Berdasarkan teks, apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. HIV dapat mengakibatkan kematian karena merusak sel darah merah. Itu salah. Ya. Yang dirusak itu bukan sel darah merah, tapi sel T. Sel T-nya itu di mana? Sel T-nya adalah limfosit T. Ya. Limfosit T. Nah, ini ada pada sel darah putih. Seperti itu. Jadi pernyataan ini salah. Lanjut 2. Gejala AIDS pada infeksi HIV baru akan muncul setelah lebih dari 10 tahun. Itu benar. Ya. Itu sesuai paragraf.
Lanjut, penularan HIV hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan gejala AIDS. Penularan HIV hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan gejala AIDS. Sebentar. Ini ya ada keterangan di sini. Hasil pengukuran virus dalam darah disebut viral load dan dengan pengobatan ARV rutin, HIV dalam darah dapat terdeteksi hanya 2%. Namun, resiko virus HIV tetap menginfeksi sel tubuh walaupun viral load rendah sangat mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan penanggulangan infeksi HIV masih jauh dari kata selesai. Jadi, pernyataan ini salah, ya. Penularan HIV hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan gejala AIDS itu tidak benar, ya. Penularan HIV yang benar ya tidak hanya dapat dilakukan oleh penderita AIDS saja, tetapi orang yang memiliki HIV dan tidak menerapkan pola hidup yang sehat dan mengkonsumsi pengobatan ARV seperti tadi pada paragraf terakhir ya, juga dapat melakukan penularan apabila viral load tinggi. Lanjut. Keempat, penderita AIDS yang sudah menunjukkan viral load negatif tubuhnya tidak membawa HIV. Viral load negatif ya di situ. Pernyataan 4 tentunya salah. Negatif viral load itu artinya level keberadaan HIV RNA dalam tubuh hampir tidak terdeteksi. Jadi viral load negatif nah ini juga sama dengan level HIV RNA itu tidak terdeteksi, bahkan tidak terdeteksi karena sangat sedikit. Nah ini karena sangat sedikit. Nah, namun hasil tersebut tidak berarti sembuh atau tubuh tidak lagi membawa virus. Jika individu tersebut tidak melanjutkan pengobatan rutin dengan ARV, maka jumlah virus dalam tubuh dapat bertambah kembali, yang biasa disebut sebagai viral rebound. Ya, rebound ya kalau dalam bola memantul itu kan bisa dikatakan rebound ya. Jadi kalau yang tadinya negatif, kalau ada peningkatan dalam level HIV RNA-nya akan mengakibatkan menjadi lebih mungkin untuk membawa HIV atau bahkan menularkan HIV. Jadi tadi yang benar cuman ini ya tadi ya, yang pernyataan 2 saja ya ini tadi. Lanjut, HIV memiliki bentuk seperti filamen, itu salah. HIV itu berbentuk bulat atau elips. Ya, HIV itu bulat atau elips. HIV itu bulat atau elips. Seperti itu. Oke, kemudian 8. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus infeksi HIV atau AIDS adalah, nah ini sebenarnya lebih ke protap ya, atau prosedur tetap ya. Seperti contohnya tidak boleh berganti-ganti pasangan, ya kan? Mengganti jarum suntik apabila sudah digunakan. Jadi satu jarum suntik itu 1 kali pemakaian. Ya, 1 kali jarum suntik 1 kali pemakaian. Kemudian tadi tidak boleh berganti-ganti pasangan atau setia kepada pasangan. Terus penggunaan alat kontrasepsi. Tapi ini sebenarnya kalau Pak Jul, penggunaan alat kontrasepsi pun itu juga kalau misalkan kita boleh menggunakan misalkan jenis alat kontrasepsinya adalah kondom ya, itu sama saja kita memperbolehkan berganti-ganti pasangan. Dengan catatan kalau misalkan menggunakan kondom terus boleh. Nah itu sebenarnya kalau Pak Jul tidak setuju.
Jadi tetap kepada prosedur yang pertama, yaitu harus setia pada satu pasangan. Jadi orang-orang yang suka jajan di luar, nah itu resiko HIV-nya itu tinggi, walaupun pakai alat kontrasepsi. Itu juga sama, kalau misalkan diperbolehkan pakai alat kontrasepsi, itu sama saja kita kan membolehkan untuk jajan di luar, ya. Jadi kalau Pak Jul lebih ke prosedur yang pertama tadi, setia pada pasangan, tidak gonta-ganti pasangan. Hal tersebut secara agama pun dilarang. Semua agama itu semuanya melarang untuk berbuat berganti-ganti pasangan, ya. Seperti itu. Jadi ada baiknya, bukan ada baiknya ya. Memang tujuan seseorang beragama, di mana di dalam aturan agama itu dilarang untuk berganti pasangan atau dalam artian berzina ya, kalau bahasa secara muslim ya, itu sudah apa istilahnya, sudah secara agama itu sudah tahu bahwa manakala berzina itu ada resikonya. Resiko dunianya apa? Yaitu terjangkit penyakit kelamin. Salah satunya ya ini. Sebenarnya penyakit kelamin itu banyak sekali ya. Ada sifilis, ada raja singa, HIV ini juga termasuk salah satu resiko penyakit manakala berganti-ganti pasangan. Seperti itu ya. Jadi bagi Pak Jul, menurut pandangan Pak Jul, penggunaan alat kontrasepsi itu sama saja memperbolehkan kita berganti pasangan. Nah, itu lebih baik dihindari. Ya. Lebih baik dihindari, bukan lebih baik dihindari, malah harus dihindari. 1, dosa, 2, resiko kesehatan. Ya. Lanjut ke 9. Seorang pasien sangat berbahagia karena merasa sudah sembuh dari infeksi HIV setelah beberapa tahun rutin minum obat ARV. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan tidak ada lagi HIV yang terdeteksi. Nah, setelah itu hidupnya sangat disiplin dan menjaga diri dari kegiatan yang berisiko tertular HIV. Namun beberapa tahun kemudian ia dinyatakan terkena AIDS dan akhirnya menderita. Berikan penjelasan mengapa kejadian tersebut terjadi. Nah, ini seperti yang saya katakan lagi, bahwa pada kondisi hasil pemeriksaan darah menunjukkan tidak lagi HIV terdeteksi. Nah, berarti dia dalam kondisi apa? Berarti dia berada dalam kondisi viral load negatif. Ya. Level HIV RNA tidak terdeteksi karena sangat sedikit. Nah, tadi kan saya katakan bahwa walaupun sangat sedikit, ini ada kemungkinan ya bahwa virus HIV-nya itu kemudian bisa berkembang. Nah, ini kasus yang seperti ini. Mula-mula viral load negatif, kemudian karena masih ada resiko kenaikan jumlah virus HIV-nya, itu akan mengakibatkan viral rebound. Ya, viral rebound, di mana level keberadaan HIV RNA-nya semakin tinggi. Nah, ini yang kemudian di mana dia dinyatakan terkena AIDS dan kemudian meninggal. Lanjut ke 10. Dalam menanggulangi HIV, infeksi HIV dalam tubuh berilah tanda centang. Ini mengkonsumsi obat anti retroviral ARV secara rutin. Yes, menjauhi orang dengan HIV. Ini tidak ya. Orang HIV, terinfeksi HIV itu tidak masalah. Kita bersalaman tidak masalah. Tidak akan menularkan secara langsung. Jadi kita juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap orang-orang pengidap HIV. Mereka sudah diuji hidupnya karena terkena HIV, seyogyanya kita juga bisa memanusiakan mereka, ya, dengan tidak mengucilkan mereka. Seperti itu. Karena pada dasarnya HIV/AIDS itu tidak ditularkan dengan cara bersenggolan atau bersalaman,
ya itu tidak. Resiko penularan HIV seperti yang saya tadi katakan, seperti halnya gonta-ganti jarum, gonta-ganti pasangan, kemudian kena air liurnya, seperti itu. Nah, kemudian tidak menggunakan jarum suntik bekas pakai itu menanggulangi ya. Ini masalahnya menanggulangi infeksi HIV dalam tubuh. Ini juga termasuk ya. Kemudian menerapkan pola hidup sehat dan aktif berolahraga, yes. Melakukan penelitian dan menemukan pengobatan alternatif yang sesuai dengan untuk penyembuhan HIV. Ini bukan tugas untuk seorang penderita HIV untuk menemukan obat ya. Jadi yang benar adalah yang pernyataan 1, 3 dan yang keempat. Jadi kalau sudah tahu terinfeksi HIV, ya jangan menggunakan jarum suntik bekas orang lain atau bahkan bekasnya dirinya untuk digunakan untuk orang lain. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.